kita mulai saja topik kita pada pagi hari ini, iTalk, yaitu mengenai presbyon. Slide. Jadi, mungkin yang pertama saya mau menjelaskan dulu tentang penata laksanaan atau apa sih obatnya kalau kita ada kelainan refraksi atau kelainan yang membutuhkan pertolongan seperti kacamata ya. Jadi yang pertama di sini kacamata itu sendiri, kemudian lensa kontak dan operasi dengan laser yang orang-orang sering dengar istilahnya yaitu LASIK. Slide. Nah, kalau kacamata ini seperti yang kita tahu ya, jadi kacamata itu bisa untuk dipakai untuk lihat jauh saja bisa, lihat jauh dan dekat bisa, dan sekarang sudah ada yang baru ya, jadi lensanya itu antara jauh dan dekat dan jarak menengah atau intermediate itu jadi satu, jadi tidak ada kotak yang di bawah itu ya. Namun pemakaian kacamata itu sendiri ada keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu dia bisa dimodifikasi sesuai perubahan ukuran kacamata kita. Jadi misalnya tiap 1 atau 2 tahun minus atau silinder kita atau plus kita bertambah, kita bisa eh, ganti. Itu salah satu keuntungan kacamata. Keuntungan yang kedua yaitu dia lebih murah daripada lensa kontak maupun operasi LASIK. Yang ketiga yaitu dia fashion ya, karena biasanya terutama anak-anak muda ya. Jadi mereka lebih suka bergonta-ganti kacamata karena frame-nya bisa ganti-ganti disesuaikan dengan baju atau jilbab atau OOTD yang biasanya anak muda sekarang itu ya. Kemudian yang keempat yaitu dia tidak memerlukan perawatan khusus, beda seperti lensa kontak. Tapi kacamata juga ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Yang pertama yaitu dia bisa pecah. Sering ya pasien datang ke kita karena belum waktunya ganti kacamata, sebetulnya ukurannya masih sama, tapi dia datang kembali ke kita setelah 1 bulan atau 2 bulan karena kacamatanya pecah, terutama biasanya anak-anak ya. Kemudian yang kedua hilang, sering hilang atau ketinggalan. Nah, biasanya ini pada orang-orang tua. Yang ketiga, lensanya kalau misalnya ada orang yang memakai kacamata, kemudian pakai masker, kemudian pakai kacamata, biasanya mereka akan sering mengeluh ngembun kacamatanya seperti itu karena nggak enak ya pakai masker terus pakai kacamata. Apalagi sekarang kan orang-orang masih walaupun sudah dinyatakan COVID, sudah dinyatakan status daruratnya sudah dicabut oleh WHO, tapi kan tetap kita pakai masker. Nah, orang-orang yang pakai kacamata biasanya sih masih terganggu dengan adanya kabut di lensanya, sehingga mereka biasanya merasakan ketidaknyamanan pada saat pakai lensa, pada saat memakai kacamata. Bisa karena ininya yang terlalu berat atau pusing kalau pakai kacamata karena ukuran kanan dan kiri yang berbeda. Slide. Kemudian yang kedua yaitu lensa kontak. Lensa kontak ini sama sebenarnya, hampir sama dengan kacamata. Jadi dia juga bisa digunakan untuk lihat jauh, dekat, dan intermediate. Keuntungannya adalah dia bisa pas ya, pas banget sama kornea kita, sama bentuk kornea kita, karena dia hanya ditempel saja. Kemudian tidak ada penglihatan yang tertutupi, karena kalau pakai kacamata itu kan ada gagangnya. Nah, kadang-kadang beberapa orang yang pakai kacamata karena ada ketutupan sama frame atau gagang ini, dia jadi ada sebagian pandangan yang tertutupi. Kemudian keuntungannya lagi kalau lensa kontak itu karena tidak ada gagang atau frame-nya, jadi dia otomatis lapang pandangnya lebih enak, lebih bagus. Dan tidak dipengaruhi oleh cuaca. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, eh, misalnya pakai masker di ruangan ber-AC, walaupun dia pakai lensa kontak, dia tidak akan berembun. Beda sama tadi yang kalau pakai kacamata, kita pakai masker, terus udaranya dingin atau hujan gitu ya, naik sepeda motor, tapi tetap harus pakai kacamata, pasti nggak enak. Beda kalau lensa kontak, tetap nyaman. Dan yang terakhir yaitu fashion ya, tetap fashion ini juga salah satu keuntungan lensa kontak karena bisa berwarna-warni kayak yang untuk kosmetik itu ya. Tapi lensa kontak ini juga bukan tanpa kerugian ya, dia pasti juga ada ruginya. Kerugiannya yaitu dia membutuhkan perawatan yang lebih
proper daripada kalau kita pakai kacamata. Kenapa? Karena lensa kontak ini kan jelas sesuatu yang nempel di kornea mata kita ya. Jadi dia pasti ada resiko infeksi lebih besar daripada pakai kacamata saja karena sesuatu yang nempel di kornea. Jadi kita harus rajin membersihkan. Kemudian kalau misalnya mau lepas pasang tangan kita sendiri pun harus cuci tangan dulu sebelum lepas pasang lensa kontak. Dan lensa kontak ini harganya lebih mahal daripada kacamata. Slide. Kemudian tata laksana kelainan refraksi yang ketiga yaitu dengan laser. Operasi atau bedah refraksi atau laser pada mata ini itu ada tiga sebetulnya. Jadi yang pertama ini zaman dulu ya generasi pertama yaitu PRK. Caranya gimana sih? Jadi laser itu kornea itu langsung di laser di korneanya, kemudian minus dan silindernya langsung dikurangi. Kemudian setelah dilakukan laser, kornea akan ditutup, akan dipasang dengan lensa kontak selama kurang lebih 1 minggu. Tapi kekurangannya pada PRK ini rasanya tidak nyaman karena mata lebih dirasakan sindroma mata keringnya. Kemudian yang kedua yaitu lasik. Lasik ini yang lagi ngetren ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada yang minus atau silinder besar, biasanya anak-anak yang mau masuk TNI atau biasanya foto model ya, itu biasanya mereka membutuhkan lasik seperti ini supaya mereka bisa lepas kacamata. Bedanya lasik sama smile apa? Kalau lasik itu dia kayak bikin flap. Jadi kayak ada lembaran seperti itu. Jadi kornea kita laser, kita buka, kemudian kita kurangi, kita habiskan minus atau silindernya, kemudian kita tutup kembali flapnya. Bedanya kalau smile kita nggak bikin flap sama sekali, sayatannya lebih kecil, minus dan silindernya di laser di dalam, kemudian yang tadi di laser di dalam kita ambil berupa lentikul atau lembaran yang tipis sekali. Itu bedanya lasik dan smile. Dua-duanya ini untuk ketiganya ini untuk menghilangkan minus dan silinder dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Slide. Nah, apa sih keuntungannya kalau eh, di laser atau di lasik itu pasti penyembuhannya lebih cepat ya. Yang paling cepat penyembuhannya adalah smile karena setannya lebih kecil. Kemudian eh, rasa ketidaknyamanan itu pasti lebih sedikit beda dengan kacamata dan lensa kontak tadi ya. Kemudian follow up-nya atau kontrolnya pasti lebih jarang daripada kacamata maupun lensa kontak. Tapi kerugiannya apa? Pasti lebih mahal. Kalau yang laser atau lasik ini pasti lebih mahal. Dan ada kemungkinan ada komplikasi di flapnya. Mungkin nanti flapnya bergeser atau lepas begitu pasti ada. Cuman itu kerugian yang amat sangat bisa kita hindari ya kalau flap geser atau terbuka ya. Slide. Nah, kalau ada orang umur 40 tahun, dia ada minusnya nih, dia ada minus, ada silinder, atau refraktif error ya. Tapi dia pengen ini, aku pengen lepas kacamata sama sekali, bener-bener pengen bebas kacamata. Sedangkan kita tahu bahwa mulai usia 40 tahun ke atas itu lensa sudah mulai ada kelemahan daya akomodasi sehingga orang-orang harus pakai kacamata plus agar bisa melihat atau baca dekat dengan jelas supaya lebih fokus. Karena kalau nggak pakai dibantu dengan kacamata baca dekat atau kacamata plus, biasanya pasien usia di atas 40 tahun dia akan menjauhkan menjauhkan objeknya atau yang dibaca supaya bisa lebih fokus atau lebih jelas. Nah, itu khas di atas 40 tahun ke atas. Nah, gimana kalau ada pasien seperti ini, usia 40 tahun lebih, dia ada minus, ada silindernya, tapi dia juga perlu kacamata plus, tapi dia pengennya bebas kacamata. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, salah satunya adalah presbion ini. Jadi apa sih presbion itu? Presbion itu sebetulnya dia tekniknya sama kayak lasik ya, jadi laser ini tetap adalah bagian dari refractive surgery. Jadi dia laser, pakai lasernya itu sama dengan lasik, fungsinya juga sama, dia membentuk lagi korneanya, dia mengikis kornea supaya tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan minus dan silindernya. Dan bedanya apa kalau presbion? Presbion ini jadi eh, dia di dia dikerjakan di dua mata ya.
Nah, mata yang paling dominan, mata yang paling bagus untuk lihat jauh, itu dihabiskan minus atau silindernya, dan mata yang tidak dominan, yang non dominan, itu digunakan untuk lihat dekatnya. Jadi nanti disisakan untuk supaya dia lihat dekat, supaya jauh dan dekat dan jarak menengah pun dia lebih jelas. Nah, kasarannya seperti ini. Jadi misalnya eh, yang dominan yang sebelah kiri ya, eh, dia dimaksimalkan untuk lihat jauh. Jadi minus silindernya dihabiskan. Nah, kemudian yang sebelah kiri karena dia tidak dominan, jadi lebih jelek lah ya istilahnya. Matanya tidak bisa nggak bisa semaksimal mata yang satunya. Dia disisakan untuk supaya dia bisa lihat dekat tanpa kacamata. Nah, nanti di otak gambar itu akan di blending, jadi disatukan. Jadi supaya dia tidak bingung. Jadi dia tidak akan ada keluhan antara dia lihat dekat, lihat jarak menengah atau lihat jarak jauh. Itu dia tidak akan ada keluhan karena penglihatannya sudah dienakkan. Lihat jauh dia tetap fokus, lihat jarak intermediate dia tetap fokus, lihat jarak dekat pun dia tetap fokus. Nah, itulah presbyon ya. Jadi di sini bagi teman-teman yang ada keluarganya atau mungkin teman-teman sendiri yang usianya 40 tahun ke atas ada keluhan, ada minus, ada silinder, tapi aku juga pengen lepas dari kacamata plus yang untuk lihat dekatnya gimana. Nah, ini salah satunya yaitu dengan presbyon slide. Jadi jangan ragu lagi, keep calm dan selamat tinggal kacamata. Seperti itu mungkin Mas Abi. Mungkin